gimana sih Pak secara umum cerita Bapak, kisah Bapak di masa kecil, seperti apa masa kecilnya, kan sepertinya tidak pernah hidup di keluarga yang susah gitu ya Pak ya, mungkin bisa cerita. Saya saya lahir tahun 51 ya. Jadi kesadaran pertama saya memang sebagai anak kecil saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya ya. Suasana waktu itu adalah suasana baru saja merdeka. Dan keluarga saya adalah keluarga bisa dikatakan kita yang ikut termasuk bisa dikatakan Republikan lah, keluarga yang pro Republik Indonesia. Kan dulu di awal masih banyak orang Indonesia yang tidak dukung Republik Indonesia. Ada sebagian dukung Belanda, ada sebagian dukung negara federal, ada sebagian dukung negara-negara buatan Belanda, kan begitu. Jadi itu kesadaran saya pertama bahwa suasana keluarga saya itu sangat nasionalis. Saya ingat dari kecil selalu dibawa ke Taman Makam Pahlawan, terutama Taman Makam Pahlawan Tangerang. Di situ saya diceritakan bahwa ini kedua paman kamu yang gugur dalam perang mengusir penjajah, merebut kemerdekaan. Jadi itu kesadaran pertama saya seperti itu. Waktu itu saya banyak dipengaruhi kakek saya, Pak Margono. Pak Margono juga seorang pejuang perintis kemerdekaan. Ceritanya banyak ya tentang Pak Margono Djadikusumo. Tapi yang saya kira paling berpengaruh dia suasana awal-awal saya besar adalah bahwa Pak Margono dan Ibu Margono itu kehilangan dua anak laki, dua putra mereka dalam pertempuran di Lengkong, Tangerang di hari yang sama. 26 Januari, kalau nggak salah 26 Januari 1946. Waktu itu yang dikenal dengan peristiwa Dan Mogot, yang memimpin Dan Mogot. Mayor Dan Mogot masih sangat muda, sudah mayor, dia direktur Akademi Militer Tangerang. Salah satu kadetnya adalah Suyono, anak putra dari Pak Margono, umur 16 tahun. Kakaknya Subianto sudah perwira TNI waktu itu. Itu mungkin namanya masih TRI ya. TRI ya. Dia sudah perwira. Waktu dengar ada rencana menyerang camp Jepang untuk merebut senjata, Subianto gabung, kemudian ikut Dan Mogot dalam serangan terhadap camp Jepang, yang akhirnya peristiwa Lengkong akhirnya cukup banyak yang mati ya. Saya kira lebih dari 30 yang mati, tarunanya banyak sekali yang mati. Antara lain Suyono, Subianto mati. Jadi Pak Margono ini hilang dua anak laki dalam pertempuran yang sama. Ini cukup menjadi suatu peristiwa penting di keluarga kami. Akhirnya waktu saya lahir, saya dikasih nama Prabowo Subianto, ya kan, untuk seolah menggantikan anaknya yang gugur. Kemudian waktu adik saya lahir, laki-laki lagi, dikasih nama Hashim Suyono. Jadi untuk seolah menggantikan dan meneruskan cita-cita putra-putranya yang gugur. Jadi suasana keluarga kami di meja makan, kita selalu dengar cerita-cerita kepahlawanan, cerita-cerita ya kesatria. Kakek saya ini orang Jawa Tulen, jadi selalu bagi dia paling suka wayang, cerita-cerita Mahabharata. Jadi tiap kali saya masuk ke rumah kakek saya selalu disambut dengan
bisa dikatakan semacam lagu-lagu dari pewayangan lah. Dan saya selalu dikasih nama Gatot Koco. Jadi kakek saya itu memberi saya julukan bahwa saya ini Gatot Koco. Ya, biasalah orang Jawa itu kan. Apa tuh Pak? Jadi Gatot Koco. Ya nggak tahu kakek saya Pak Margono. Jadi itulah, Anda tanya masa kecil saya itu, suasana kita adalah seperti itu. Kemudian ya itu yang saya ingat di Jakarta waktu masa kecil sangat indah waktu itu ya. Jalan-jalan nggak macet waktu itu. Saya besar di Kebayoran, memang sudah Jalan Singamangaraja. Bapak saya waktu itu guru besar di Fakultas Ekonomi UI, di UI. Jadi dan dia juga masuk keluar kabinet. Dia juga kadang-kadang masuk jadi menteri, kadang-kadang dia keluar, dan dia, tapi istilahnya kegiatan pokoknya sebagai dekan Fakultas Ekonomi. Jadi saya sering dibawa ke Fakultas Ekonomi UI di Salemba waktu itu. Kemudian kan ada pergolakan tahun 57, 58 ya. Pergolakan ideologis. Waktu itu PKI kuat. Jadi pertentangan sudah mulai waktu itu kan, antara apakah kita akan ke arah kiri dengan komunisme atau kita akan ke arah kanan dengan negara agama atau Pancasila. Jadi ini udah dari situ. Kemudian bapak saya kan di pihak yang waktu itu tidak setuju dengan komunis, tapi dia di Partai Sosialis, banyak kerjasama dengan partai-partai tengah gitu. Jadi saya ingat waktu kecil saya juga sering tuh merasa bahwa rumah kita pernah diserang oleh masa PKI gitu, karena bapak saya dianggap anti PKI. Kemudian pecah PRRI, bapak saya ikut PRRI, kita juga mengungsi ke Sumatera. Nah, kemudian waktu PRRI kalah, bapak saya dan kita keluarga kita mengungsi ke Singapura dan akhirnya lalang buana di luar. Jadi kalau ada kesan bahwa saya ini dari keluarga lahir di keluarga kaya, enak dan sebagainya, itu saya kira suatu persepsi yang keliru ya. Keluarga saya juga pernah mengalami masa susah, ya kan. Jadi saya dari kecil memang tidak pernah dimanja oleh keluarga. Oleh bapak saya cukup keras, prihatin. Kita tidak boleh umpamanya tanya-tanya mau makan apa, makannya apa, pokoknya apa yang ada di meja harus dihabiskan. Jadi saya lihat itulah suatu kenang-kenangan masa kecil saya. Kemudian saya mulai belalang buana di luar negeri. Saya terpaksa sekolah saya ya sekolah luar negeri, sekolah Inggris ya waktu itu. Jadi saya sering di dalam sekolah, saya satu-satunya orang yang bukan kulit putih. Nah itu bagi saya itu suatu suatu pengalaman yang sangat mendidik, sangat berharga. Di situ saya lihat betapa pada saat itu kan ini tahun 50 ya, 50 60 masih rasa superioritas daripada bangsa kulit putih itu sangat tinggi, bangsa barat. Jadi di sekolah saya sering dihina. Saya selalu kelompok minoritas. Di kelas-kelas saya itu mungkin kalau ada orang non kulit putih hanya saya. Kadang-kadang di kelas lain itu kakak saya, adik saya. Rata-rata kalaupun ada mungkin 1-2 gitu. Itu saya alami. Saya ikut sekolah Inggris di Singapura, waktu itu masih Singapura jajahan Inggris. Saya ikut di sekolah Inggris di Hong Kong juga masih jajahan Inggris. Malaysia baru merdeka, waktu saya ke Malaysia, waktu itu Malaya sudah mulai. Itu di situ sudah nggak lagi minoritas, jadi banyak suku-suku lain, ras-ras lain, ada golongan Tionghoa, golongan India.
Habis itu saya pindah lagi ke Eropa, saya sekolah di Swiss. Sekali lagi saya satu-satunya non kulit putih di London, satu-satunya non. Jadi saya udah biasa di tengah, ya, dan saya bisa merasakan bagaimana itu rasanya menjadi orang minoritas gitu, ya. Itu sesuatu yang membentuk saya kira. Mungkin nasionalisme saya terbentuk di situ. Selama sekolah, kita selalu, orang tua kita juga selalu cerita ya, tentang sejarah Indonesia, Majapahit, Gajah Mada, Sriwijaya, Diponegoro, Sudirman, Bung Karno. Jadi nasionalisme ini justru saya kira makin kental karena saya mengalami pendidikan semacam itu. Walaupun di luar negeri gitu Pak. Iya. Justru membentuk kita ya. Dan karena kita sering diejek, sering dihina, jadi kita akan makan lebih tough gitu ya. Saya nggak bisa lupa, saya ingat hari pertama saya masuk sekolah di Swiss itu, sekolahnya sekolah internasional ya, banyak sebagian besar orang Amerika. Ya biasalah, saya umurnya berapa waktu itu, 14 tahun, naik bus, langsung ditanya, "Where are you from?" "Kamu dari mana?" Saya jawab, "I'm from Indonesia." Saya dari Indonesia. "Oh, your people still live on trees?" Ya. "Rakyatmu masih tinggal di pohon?" Bayangkan itu ya. Hari pertama kita sudah disambut semacam itu, tapi oke, kita hadapi ya. Saya akhirnya lebih merasakan ya, bahwa kita harus belajar dari Barat, kita harus akui keunggulan mereka, tapi kita juga harus bertekad untuk suatu saat membangun negara kita untuk tidak kalah dengan bangsa lain. Jadi dari kecil itu itu dorongan di dalam diri saya gitu, bahwa Indonesia harus suatu hari menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang kuat, bangsa yang modern. Ini saya kira hasil daripada masa muda saya, kalau Anda tanya. Dulu cita-citanya apa Pak sebenarnya? Saya terus terang aja, mungkin karena suasana tahun 50-an itu masih penuh heroisme ya. Saya memang dari kecil ingin jadi tentara. Jadi kalau saya main itu ya main kelompok-kelompok ya, saya selalu sebagai pemimpin kelompok gitu. Kita bikin bendera, jadi memang harus saya akui dari kecil memang saya ingin jadi tentara. Dan juga tiap kali saya ke rumah kakek saya di Taman Matraman nomor 10, Taman Amir Hamzah. Dulu itu markas BKR pertama itu di Taman Matraman nomor 10. Jadi cikal bakal markas TNI ya di rumah kakek saya. Itu rumah dulu markas BKR. Nah itu tiap kali saya datang ke rumah kakek saya itu selalu dibawa ke kamar belakang, itu kamar paman-paman saya. Tempat tidurnya tidak dirubah, ransel mereka masih ada, helm mereka masih ada. Jadi saya mungkin itu dari kecil disosialisasikan dengan kepahlawanan paman-paman saya. Kadang-kadang saya datang sudah dibikin tenda. Jadi tendanya Pak Bianto dan Pak Yono ada, jadi sudah dibikin tenda. Jadi mungkin semacam itulah penggemblengan atau pembentukan watak secara tidak sadar dari kakek saya. Jadi nilai nasionalisme Pak udah diajak ditanam sejak kecil Pak ya? Saya kira demikian ya, dengan cerita di meja makan, dengan sering dibawa ke Taman Makam Pahlawan dan sebagainya. Itu makan selalu bareng bersama-sama gitu Pak di meja makan? Iya, zaman dulu itu saya ingat tertib ya, mungkin sisa-sisa zaman Belanda itu. Pagi jam 7 sudah mulai buka kantor, orang tua pulang, bapak saya pulang makan siang. Jam 1:30 udah pulang makan siang. Dan di situ waktu zaman itu ada juga itu wajib tidur siang. Jadi kami anak-anak kecil tuh wajib jam 2 tuh harus masuk kamar.
mau tidur nggak tidur harus masuk kamar. Jadi mungkin pengaruh gaya Belanda ya, gaya Belanda. Gitu, Pak, ya. Nah, baru sore olahraga gitu, ya kan? Jam 5 minum teh, itu masih pengaruh Belanda masih kental ya di kehidupan Jakarta waktu itu. Sampai sekarang masih gitu nggak, masih sore minum teh atau apa gitu? Saya kira sekarang udah ya, sudah apa ya, mungkin dunia modern akibat globalisasi akhirnya kita kadang-kadang waktu sudah hampir tidak bisa apa ya, tidak bisa teratur lagi kan. Seperti contoh, kadang-kadang kita rapat pertemuan, rapat berkunjung kemana-mana, sehingga ini sudah kayak apa ya, sudah seperti waktu ini sudah semakin apa bisa dikatakan sudah padat sekali ya. Kadang-kadang kita merasakan 24 jam itu nggak cukup dalam satu hari itu. Pak, selain nasionalisme, disiplin, nilai apalagi yang diajarkan orang tua yang bentuk Bapak sampai saat ini? Satu hal yang saya lihat bapak saya itu ya, bahwa kita harus selalu hormat sama semua orang, dan kita harus selalu berpikir tentang rakyat kecil. Itu ajaran orang tua saya. Dalam suasana tahun 50-an kan suasana memang mungkin semuanya, seluruh bangsa ya sedang miskin ya waktu itu ya. Jadi hampir nggak ada mall, nggak ada gedung mewah. Jadi suasana kerakyatan memang kental sekali. Dan memang keluarga saya kan, bapak saya, kakek saya sangat dekat dengan Pak Hatta ya. Saya juga pernah dibawa untuk ke istana, itu saya pernah ketemu Bung Karno, saya ingat sekali, tapi ya saya masih kecil ya. Ya itu dulu ya idola seluruh bangsa kan, Bung Karno dan Bung Hatta. Masih idola Bapak ya? Ya, kita terbentuk kan, kita diajarkan, mereka lah yang memimpin bangsa kita di saat-saat susah. Gitu. Mengenai sekolah nih Pak ya, gimana sih prestasi Bapak di sekolah waktu itu? Katanya kemarin cerita nggak suka matematika nih Pak ya. Itu pelajaran apa nih Pak? Saya memang saya paling suka pelajaran sejarah. Ya. Sejarah dan bahasa ya, saya cukup lumayan. Saya kira banyak pengaruh. Guru-guru saya dulu bagus lah. Matematik saya biasa-biasa. Saya memang terus terang aja agak takut sama matematik. Walaupun saya akhirnya sebetulnya saya suka matematik. Ya mungkin dengan namanya anak laki ya. Kita kadang-kadang tergantung guru ya. Kalau gurunya tidak piawai ya kita agak bandel, agak malas gitu. Tapi memang sampai sekarang saya sangat hobi dengan sejarah. Saya banyak belajar dari sejarah, dan itu apa, saya sangat menyenangi ya belajar tentang sejarah. Sampai ada suatu adagium ya dalam yang saya baca, kalau kita tidak mau belajar dari sejarah, suatu saat kita akan dihukum mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Nah, saya kira itu juga salah satu sekarang yang sangat membantu saya dalam menganalisa persoalan, dalam mengambil sikap, dalam bertindak dan berpendapat, dalam perjuangan politik saya kira sangat dibantu oleh kegemaran saya untuk belajar sejarah. Sampai sekarang saya mungkin tidak pernah lepas baca buku tiap hari. Buku apa Pak favoritnya? Ya tadi itu buku sejarah, ya, sejarah. Sekarang ya lebih banyak juga ekonomi, ya kan? Karena ekonomi nggak bisa dipisahkan dari politik.